I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Selamat siang Pak Juki, kita dari Universitas Budi Dharma ini mau wawancara Bapak tentang leadership. Yang pertama kita mau tanya dulu Pak, menurut Bapak nih apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Pak? Ya terima kasih ya, ini kehormatan bagi saya. Belum pernah nih ada kunjungan dari kampus ya. Kalau yang PKL sini banyak yang kampus, yang sekolah juga banyak. Iya nggak apa-apa lah ya berbagi. Kalau pemimpin itu sebetulnya ya kita tuh begitu lahir itu sudah memiliki itu, jiwa pemimpin sebenarnya. Ya sudah memiliki jiwa pemimpin. Nah, tinggal bagaimana nanti ketika kita ada di lingkungan masyarakat. Kalau yang lebih kecil itu di keluarga, terus di organisasi atau sama juga ini di perusahaan, terus kemudian ke masyarakat. Yang harus dimiliki menurut saya itu kecakapan dalam berpikir. Ya, berpikir itu bagaimana kecakapan berpikir itu bagaimana kita bisa prioritaskan hal yang terbaik bagi semuanya. Ya, itu satu. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus bisa mengendalikan emosi. Ya. Jadi kan ada tuh orang yang mungkin pernah lihat, mungkin orang ada yang suka marah-marah, ada yang emosian atau temperamental gitu. Tapi ada juga yang orang nggak pernah marah. Ya, nah ini harus dimiliki ya. Karena apa? Karena ketenangan dalam berpikir, ya, mengendalikan emosi itu akan membuat pengambilan keputusan itu menjadi terarah atau menjadi tepat. Coba kalau kita ambil keputusan ketika sedang emosi, maka kalau kita sedang marah, ya coba usahakan untuk tidak marah dulu. Supaya apa? Keputusan yang diambil itu tidak tergesa-gesa atau dilandaskan karena emosional. Ya, yang ketiga harus bisa mengerti bawahannya. Ya, misalkan kita nggak bisa nih memahami satu orang dengan si A dengan si B itu sama, nggak bisa. Meskipun dia dengan latar belakang yang sama misalnya. Ya, misalnya nih satu kuliah dengan jurusan yang sama, dengan yang kedua jurusannya sama. Meskipun sama itu pasti ada perbedaannya. Ya, mau nggak mau seorang pemimpin itu harus bisa memahami keduanya. Apa kelebihan dari bawahannya itu, apa juga kekurangannya. Sehingga nanti keputusan yang diambil tepat buat si yang pertama juga tepat buat yang kedua. Ya, itu aja ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Jadi yang kedua itu bagaimana cara Bapak menghadapi permasalahan perbedaan pendapat dari para anggota Bapak? Perbedaan pendapat itu kalau menurut saya itu anugerah ya. Jadi semakin banyak perbedaan itu semakin banyak berkahnya. Contohnya nih, ya contohnya begini. Kita akan memutuskan sesuatu, ya. Si A, si B, dan si C tiga-tiganya berbeda pendapat. Justru karena beragam ini kita akan lebih banyak mengambil intisari dari perbedaan itu, ya. Tapi kalau terjadi perbedaan yang tidak bisa diambil keputusannya, maka kita boleh tuh misalkan kita pending aja dulu sampai nanti ketemu solusinya dari 3 perbedaan itu. Paham nggak maksudnya? Ini beda nih, ini beda. Jadi kita nggak bisa maksa. Karena perbedaan si A, B, dan C itu pendapatnya beda, kita nggak bisa maksa. Ya, kita harus menghargai dari ketiga pendapat itu, meskipun semuanya beda dan juga beda dengan kita. Ya, nanti kita cari yang terbaik. Kalau dari posisi si A, misalkan ini baiknya ini, tapi negatifnya ini. Si B, si C juga begitu. Ini baiknya ini, tapi negatifnya ini. Mana yang lebih bagus?
mana yang lebih kira-kira maslahatnya untuk bersama itu lebih bagus. Ya. Jadi kayak seleksi gitu ya Pak. Jadi jalan tengah lah ya jatuhnya. Jalan. Ya. Ada lagi? Adalah selanjutnya Pak, menurut Bapak apa sih kriteria untuk menjadi pemimpin yang ideal? Pemimpin ideal ya. Iya. Agak susah ya. Jadi ideal itu mungkin saja menurut yang lain ideal, tapi belum tentu juga menurut lain pihak juga ideal. Ya. Jadi si A anggap kita ideal. Ini orangnya baik, nggak pernah marah, ya, mengayomi gitu. Tapi di satu sisi, oh dia ternyata kelemahannya kurang tegas, terlalu lembek. Nah, itu juga karena berbeda juga tuh, ya. Dan itu nggak bisa ideal menurut satu orang dengan yang lain, itu pasti beda, ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari setiap masalah yang ada dan tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Jadi kalau menurut sekarang, contoh ini di negara kita udah beberapa kali presiden misalnya. Menurut yang lain Soeharto bagus, menurut yang lain Jokowi bagus, menurut yang lain SBY yang bagus, kan gitu kan? Nah, kan nggak ada yang ideal. Karena apa? Menurut pendukungnya Soeharto, yang Jokowi yang kurang bagus. Menurut pendukung SBY, yang Soeharto yang kurang bagus ya. Tapi dia ideal menurut pendukungnya, ya. Dia ideal menurut pendukungnya, gitu ya. Jadi menurut saya, bagaimana kita seorang pemimpin itu bisa posisikan dan bisa mengambil sikap, mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama, ya, untuk kebaikan bersama. Tanya selanjutnya. Jadi ada pertanyaan keempat nih Pak. Itu bagaimana caranya memberikan motivasi kepada anggota untuk mencapaikan sebuah target? Waduh, ini udah ke target. Kalau tidak ada pertanyaan ini harus target. Target pekerjaan itu jangan dianggap sebagai satu beban. Itu satu. Jadi hidup kita itu sebetulnya secara tidak langsung punya target. Tapi secara tidak langsung, misal mahasiswa targetnya apa? IPK-nya tinggi. IPK tinggi, terus Lulus. dengan cepat, ya lulus dengan cepat, nggak mapala ya, mahasiswa paling lama gitu. Jadi targetnya IPK-nya bagus, lulus cepat, bisa cepat jadi karyawan atau bisa cepat jadi pengusaha, itu kan mungkin target. Mungkin ada yang nggak disampaikan, tapi secara langsung itulah target kita, ya. Nah ini harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak menjadi beban, ya. Jangan pikirkan bahwa target itu adalah target perusahaan, tapi harus dipahami bahwa target itu adalah target diri pribadi. Misal, kalau satu orang misal kayak tadi targetnya 5, targetnya 3, ya. Perusahaan targetnya dari 30 karyawan, bagian sales misalkan targetnya 90. Ya, dari 30 karyawan targetnya 90. Yang 30 karyawan itu tidak usah memikirkan target perusahaan. Dia cukup memikirkan target pribadinya saja. Ya, maka secara otomatis target perusahaan itu akan tercapai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, pikirkan untuk pencapaian pribadi, untuk pencapaian personal. Misal, saya kerja di sini tuh pengen apa? Itu. Jadi, oh saya pengen kredit mobil, atau saya pengen beli motor cash. Berarti tahapannya apa? Ini selama setahun saya harus beli motor cash. Berarti sebulan harus dibuat. Ya, kira-kira sebulan ini sekian, bulan ini sekian, bulan ini sekian. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, berikan contoh yang sudah terjadi. Ya. Dalam suatu organisasi atau perusahaan tidak mungkin semuanya bisa bertahan. Nanti akan terseleksi secara alamiah. Ya. Ini
ini bagus tapi lama kelamaan ada berturut-turut lama-lama dia menghilang tadi ya, karena targetnya mungkin nggak tercapai ya. Jadi target itu jangan dijadikan satu beban, jangan satu beban, tapi jadikan sebagai satu motivasi untuk mencapai tujuan ya. Tujuannya apa? Masuk kerja jadi sales, tujuannya apa? Oh, saya pengen pendapatannya lebih gede, berarti sebulan mesti jualannya berapa ya, gitu ya. Kalau kata-kata motivasi Bapak biasanya untuk karyawan, kata-kata yang Nah. membangun gitu. Nah, nanti kalau meeting kita kalau di meeting itu ada suka insight. Coba tonton. Biasanya berbeda-beda ya, tergantung lagi apa namanya, lagi cuacanya seperti apa. Cuacanya apalagi mendung atau lagi ya, bahasa motivasi banyak lah ya, bahasa motivasi itu banyak ya. Satu contohnya begini ya, kalau bekerja, berangkat kerja itu ya, kita mesti mengingat apa yang kita tinggalkan di rumah atau di tempat kita. Misalnya gini, jangan sampai kita pergi keluar ya, mencari nafkah ya, tapi ternyata kita berkhianat. Contoh, kita pamit, Bu, saya mau kerja ya, saya mau cari duit, doakan ya Bu, sampai ke orang tua. Tapi ternyata di pekerjaan ya, dia ternyata tidur, main game, apa segala macam ya. Itu secara tidak langsung itu berkhianat kepada diri sendiri dan keluarga ya. Kenapa? Ya dia kan niatnya untuk berangkat kerja ya, berangkat kuliah ya, berangkat kuliah misalnya, oh iya kuliah mau pamit ya Pak, ternyata nggak nyampe ke kampus, malah nongkrong di mall, malah nongkrong di mall gitu ya. Itu jangan sampai ya, jangan sampai begitu. Kenapa? Itu berkhianat ya. Nanti doanya orang tua di rumah dengan doa kita itu nggak sampai, nggak seirama. Orang tua itu berdoa semoga anak saya cepat lulus ya, tapi kita tengah lagi nongkrong gitar, itu nggak sama ya, nggak sama tuh, nggak seirama ya. Jadi jangan sampai kepergian kita untuk sekolah, untuk kuliah, untuk kerja itu ya didoakan sama orang tua dengan niat yang bagus, dengan doa yang bagus, tapi di lapangan kita nggak sesuai ya. Yang nggak tahu itu jadi kata mutiara. Pertanyaan selanjutnya. Yang susah-susah ntar Enggak apa-apa, tenang. kalau mau ambil minum boleh tak ambil minum buat ini, buat yang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif dalam sebuah perusahaan atau organisasi? Nah ini ya, lingkungan yang kondusif itu saya sering bilang ya, kita kan beragam orang, beragam watak, beragam pikiran. Ada satu dari Jawa, dari Batak, mungkin dari Chinese juga ada, atau dari mana, yang semuanya pikirannya sama. Jadi nggak mau setiap personal itu harus saling bisa menghargai antar sesama. Misal yang satu belok matanya, yang satu sipit matanya. Itu yang belok sering bilang sama yang sipit, belok. Atau yang kurus ke yang gendut, kurus, gendut nggak boleh ya. Maka saya sering bilang tuh ya, harus saling menghargai dan saling menolong supaya tercipta itu tidak saling mengejek ya, tidak saling membuli ya, harus saling menghargai. Jadi antara teman dengan teman, meskipun selevel atau lebih tinggi, tetap kita tuh harus ada etika dan adabnya. Saya kita sama-sama, kalau di divisi sales sama-sama sales, tapi yang satu ada usianya masih muda, ada usianya yang sudah tua ya. Nah yang muda meskipun kita satu level, satu divisi, tetap aja harus punya hormat ke yang tua. Nggak bisa Yuan umurnya udah tua misalnya, ini loh, nggak bisa ya. Sama tuh di luar juga begitu ya. Misal di kampus kan, misalkan kampus kan kuliah bisa umuran berapa aja bisa kuliah ya, apalagi kelas extension malam gitu misalnya
muda yang tua sama misalnya. Meskipun kita sama selevel, tapi harus ada etika dan adabnya. Kalau kita saling menghargai, ya saling menghormati, ya nanti lingkungan pekerjaan, lingkungan organisasi, lingkungan kuliah, kampus segala macam juga akan enak, akan kondusif. Ya, itu ya. Oke, ini kita punya pertanyaan selanjutnya. Apa tanggapan Bapak jika pemimpin itu seorang perempuan? Gak masalah, ya. Gak masalah Kak. Kalau dulu zaman ya awal-awal apa ya? Awal-awal isu ini sebenarnya isu tahun 99 antara tahun 90-an udah lahir ketika ketika Megawati mau dinaikin jadi presiden, kan heboh kalau di Indonesia ya, karena kultur kita beda dengan di Barat ya, maka nggak boleh tuh awal-awalnya jadi presiden perempuan, jadi pemimpin nggak boleh ya. Tapi kesini nggak boleh, biasa aja sepanjang kalau menurut saya sih ya nggak masalah sepanjang dia mempunyai kapabilitas ya, mempunyai integritas dan mempunyai loyalitas ya. Kapabilitas itu kecakapan kita nih ya, cara mengambil keputusan, cara berbuat ya, cara mengambil langkah-langkah ya. Selagi semuanya itu bisa dipenuhi, mau perempuan mau laki-laki, kita gendernya berbeda juga tidak masalah. Sini juga perempuan, direktur Jadi nggak masalah ya Pak. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh manajer, nggak boleh cewek gitu, menurut Bapak di gimana? sini manajemen cewek sebelum saja. Oh bener Pak. Yang penting punya kapabilitas ya, kapasitas, punya loyalitas ya. Punya loyalitas ya. Kalau di partai ya harus punya juga kalau di politik harus juga dia terkenal supaya bisa dipilih. Ya. Emang pertanyaan ini nih apa? Emang kenapa di sana nggak boleh pemimpin perempuan? Enggak sih Pak, karena di mata kuliah kita lagi kayak belajar tentang menjadi pemimpin. Jadi kan biasanya jadi pemimpin itu kebanyakan yang berpikir bahwa cowok lebih baik untuk menjadi pemimpin karena lebih kelihatan berwibawa atau lebih tegas, sedangkan cewek lebih ke ibu rumah tangga daripada seorang pemimpin. Contoh kan kalau di keluarga kepala rumah tangganya siapa? Pasti kan seorang ayah gitu, lebih ke kayak gitu sih Pak. Makanya kita bertanya kalau misalnya cewek menjadi seorang pemimpin itu seperti apa pandangan Bapak? Enggak masalah ya, selagi dia punya yang saya sebutkan tadi, kayak di sini direktur perempuan, operasional manajernya perempuan, CCO-nya perempuan, ya. CCO manajer perempuan. Jadi nggak masalah, selagi memang dia mampu. Semuanya kan kalau di saya ya ada apa namanya istilah ya, bukan istilah. Berikan pekerjaan itu kepada ahlinya. Kalau pekerjaan itu tidak diberikan kepada ahlinya, maka tumbuhlah kehancuran. Itu. Ya, jadi sekarang ada orang kerjanya dia tukang dia bagian nyemel gitu. Tiba-tiba listrik mati, dia nggak ahli di listrik, dia suruh tukang listrik itu tukang bangunan itu ngebetulin listrik yang bukan keahlian dia. Ya tunggu aja nanti juga ada kons datang. Jadi selagi mau perempuan laki-laki kalau dia mampu ya, punya kecakapan tadi ya nggak apa-apa. Ini ada ketua BEM nggak perempuan? BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa ada? Dan kita tahu Perempuan. Iya. BEM perempuan. Kan beda kan Pak, takutnya kan kayak di perusahaan sama universitas kan suka beda gitu kan. Kalau di perusahaan pasti lebih apa ya, anggapannya tekanannya lebih luar biasa kan Pak.
cara mengaturnya lebih beda lagi. Karena kan kalau di universitas kita lebih ke membayar uang SPP-nya, kalau sedangkan di perusahaan kan kita yang dibayar. Jadi tekanannya tuh kayak oke ada pressure-nya gitu sih Pak. Makanya kita bertanya tentang wanita kalau di perusahaan menjadi pemimpin seperti apa. Ya. Ini karyawan semua. Iya. Ya jadi dulu tuh saya waktu kuliah tahun 2000 saya masuk kuliah di Bogor. Tahun 2000 belum pada lahir ya? Belum. Tahun 2000. Saya nyesal tuh. Ya bukan nyesal ya. Ya kalau sekarang seumuran kalian udah sambil kerja ya memang zamannya juga sudah beda ya. Kalau dulu kan zaman saya masuk kuliah itu belum ada HP. Jadi era tahun 2003 tuh baru muncul banyak HP. Ya, nah, tahun sekarang itu kan mudah ya. Kita cari kerja mudah, bisa lewat media sosial juga bisa ya. Atau kita mau usaha jadi pengusaha juga bisa. Jadi bisa di affiliate misalkan di TikTok bisa, Instagram bisa, affiliate di Facebook juga bisa. Bahasa itunya bahasa kasar lo jual barang orang tanpa kita ketemu ya, atau di dropshipper juga bisa kan sekarang marketplace deh, kayak marketplace kayak Lazada, Shopee itu kan kita bisa jadi dropshipper ya. Misalnya kamu nggak punya barang cukup nawarin yang ada di yang ada di marketplace di Shopee, kita bisa kirim ke orang dengan nama kita ya, tanpa harus kita punya modal ya. Jadi kalau sekarang harusnya sih mahasiswa tuh memang jangan semuanya minta ke orang tua ya, harus ada penghasilan juga supaya apa ya, supaya belajar juga nanti setelah kuliah, setelah selesai di masyarakat begitu lulus itu adalah pertarungan yang sebenarnya, pertarungan kehidupan yang sebenarnya ya. Kalau sekarang kan kita pusing-pusingnya, mahasiswa pusing-pusing telepon mama, telepon ayah gitu. Kalau nanti ya sendiri ya. Nah itu yang mesti dipikirin dari sekarang. Kalau mas ini udah kelas karyawan semua masih itu bagus ya. Ya bisa manage ini kuliah sekarang nanti malam kerja gitu. Ya, itu bagus. Sama di admin itu pada kuliah, dan dulu itu pada kuliah, sekarang udah kelas. Jadi siang, pagi sampai sore pada kuliah, lalu malam, sore sampai malam jam 10, jam 11 mereka pada kuliah. Tapi Bapak permasalahan nggak Pak kalau misalnya yang bekerja contoh di sales ya, kalau di sales kan kayak waktunya ada yang beda-beda gitu ya Pak, shift-shiftan kayak gitu. Nah kayak Bapak bermasalah nggak kalau misalnya ada contoh yang kuliah? Ya masalah kalau sales. Kenapa? Karena waktunya nggak ketemu misalnya. Kenapa orang admin itu bisa? Ya karena admin itu office hour ya, dari pagi sampai sore selesai. Kecuali lembur kan nggak setiap hari. Tapi kalau sales ya kerjanya dari pagi bisa sampai pagi lagi. Ya jadi takut nggak ketemu waktunya. Contoh nih, kalau sekarang kamu ada pameran di mana? Hari ini di ITC 2. ITC 2 ya. Sampai pulang jam berapa? 9 malam. Udah kuliah berarti. Iya kan? Ketinggalan kan? Jadi nggak ketemu tuh waktunya itu. Bukan nggak boleh. Tapi kalau masih kuliah jadi sales nggak ketemu waktunya. Ya nggak ketemu kayak gitu. Berarti kan ada yang mesti dikorbanin. Apa nih? Nggak mungkin ninggalin kerjaannya karena sudah jadwalnya. Tapi ninggalin kuliah juga berat. Kan mau kamu kan mesti pilihan. Yang dipilih apa ya? Udah kuliah malam ini. Besoknya ketemu sore lagi nih, shift 2 lagi. Lewat lagi kuliahnya. Gitu maksudnya. Nggak boleh tuh karena jadwalnya nggak ketemu. Jadwalnya. Kalau jadwalnya ketemu, ya nggak masalah. Kayak admin gitu ketemu kan? Dari pagi sampai sore, sore sampai malam dia kuliah. Gitu. Marketing kebanyakan nggak ketemu jadwal. Ya, maka susah kalau kuliah sambil jadi sales. Ya.
kecuali mungkin apa yang fleksibel banget, ada nggak? Nggak ada juga. Kuliah yang fleksibel tuh Sabtu Minggu dulu. Sekarang masih ada nggak yang Sabtu? Ada sih, masih. Masih. Ada. Kadang Minggu juga masuk. Iya, betul. Nggak ketemu. Ya, gitu. Bukan nggak boleh, boleh aja tapi nggak ketemu ya. Tapi nggak masalah ya Pak. Masalah saja kalau bisa. Kalau sekarang kuliah jadi hari Bisa. apa aja? Saya kuliah masih bisa. Malam. Iya, kuliah malam. Masih bisa, masih aman. Untungnya saya pintar. Iya bagus ya. Cepat kalau bisa orang 4 tahun, kamu 2 tahun setengah. Ya. Kalau 2 tahun setengah. Ya. Dulu saya tuh kalau dulu sulit cari kerja. Pengennya begini, kuliah sambil kerja. Cuman zaman dulu sulit. Cari lowongan tuh mesti beli koran dulu, kirim dulu. Nggak kayak sekarang kita via WA kadang juga orang ada yang broadcast. Kirim sekarang besok dipanggil. Kamu melamar hari apa? Hari Selasa, Dipanggil. Rabunya masuk. Ya, kalau dulu nggak bisa. Minimal 1-2 bulan tuh kita berkontak. Kirim, kita bikin dulu lamar. Kita beli koran, cari lowongan di koran. Ya, terus bikin lamaran. Kirim ke pos, nggak ada tiki kayak sekarang, ke pos, pengiriman pos mungkin nyampe 1 minggu ya, 1 minggu baru proses, ntar dia manggil kita pakai pos juga karena HP belum ada ya. HP 2023 itu baru banyak ya, baru banyak orang yang pakai ya, panggil lagi itu kelemahannya ya. Ini Bapak kuliah Pak? Jurusan Saya ekonomi. Ini jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Ya saya manajemen kalau manajemen. Akuntansi nggak apa-apa. Akuntansi lebih hitung-hitungan, lebih cepat dapat kerja tuh orang akuntansi. Kalau mau kerja, iya jadi akunting bisa. Kalau orang manajemen, ekonomi manajemen ke akunting nggak bisa. Kagok ya Pak. Kagok. Meskipun saya belajar akuntansi 1, akuntansi terapan, akuntansi 2. Anggaran juga saya belajar, keuangan juga saya belajar. Tapi kalau kerjaan orang kantor nyarinya akunting gitu, karena yang dia memang lebih banyak belajar gitu kan. Berarti Bapak waktu kerja itu udah S1 dong Pak? Udah S1, dulu udah S1, udah lama, tahun berapa? Udah lama. Siapa tahu kita nanti jadi pemimpin bisa mencontoh Bapak Pak. Terima kasih selanjutnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terus terima kasih juga mau menerima kita untuk wawancara Bapak. Kita sangat-sangat terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Cukup.